Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di episode kedua Celoteh Pemula gitu ya. Video yang mau gue buat kali ini masih berlanjut dari episode yang pertama, di mana gue ngomong atau gue cerita dari sudut pandang gue sebagai YouTuber pemula gitu. Kalau di video pertama gue kemarin gue ngomong bagaimana rasanya gue pertama kali tahu bahwa subscriber itu bisa diakali gitu ya, bisa dibeli gitu, walaupun dengan segala konsekuensinya. Nah sekarang gue mau cerita soal 5 kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh YouTuber pemula, membuat channel mereka atau konten mereka itu stuck gitu, tidak berkembang, bahkan endingnya ya gagal monetisasi gitu. Intinya tidak berkembang lah. Nah ternyata banyak yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Cuman ada beberapa kesalahan-kesalahan yang menurut gue agak aneh gitu ya. Agak aneh sih ya. Oke deh, langsung aja hasil dari apa yang gue tonton gitu. Jadi yang pertama adalah tidak tidak men-setting private atau langsung men-set visibilitasnya menjadi publik pada saat sebelum kita mengupload video. Jadi pada saat kita upload video ke YouTube gitu ya, sebelum kita upload itu harusnya pengaturan visibilitasnya itu jangan langsung di set ke publik gitu, publish gitu ya, tapi di set ke private dulu gitu. Alasannya kenapa? Karena apabila kita men-set pengaturan set visibilitasnya langsung ke publik, jadi seolah-olah kayak ya udah gitu, video yang kita upload ya kita serahkan ke YouTube, ya terserah YouTube untuk menilai gitu apakah direkomendasikan atau tidak gitu. Padahal katanya video itu sebelum diupload tuh harus banyak di booster gitu, banyak settingan-settingan yang perlu diatur gitu, mulai dari deskripsi, judul, kemudian banyak lah gitu ya. Jadi perlu dirapihkan dulu sebelum di set ke publik. Nah kalau kita langsung set ke publik dengan pengaturan seadanya gitu, misalkan thumbnailnya belum diperbaharui gitu ya, belum dipasang gitu ya, dengan seadanya aja, ya udah, jadi ya video kita dianggap YouTube ya udah nih videonya apa adanya gitu, dan alhasil katanya terlihat dari pergerakan kontennya yang lambat gitu, dari mulai view-nya gitu, jam tayangnya, seperti itu sih. Nah itu buat pembelajaran YouTuber pemula ya. Jadi sebelum upload hati-hati dulu, jangan langsung setting ke publik, tapi langsung set visibilitasnya ke private dulu, dirapihin dulu, setelah rapi baru di set ke publik gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua gue agak ketawa aja sih gitu, agak lucu gitu. Yang kedua itu tidak boleh menonton konten kita sendiri di channel kita sendiri gitu, kayak gitu. Jadi mungkin harapan dari YouTube ketika kita mengupload video adalah agar video kita itu ditonton banyak orang, seperti itu. Jadi ketika kita bolak-balik nonton konten kita sendiri, YouTube akan menganggap bahwa apa sih sebenarnya, aneh juga ya, kalau kita mau nonton konten kita sendiri nggak apa-apa dong gitu. Harusnya kan nggak ngaruh juga. Kalau memang harus direkomendasikan untuk ditonton orang lain, ya harusnya nggak apa-apa dong ketika kita nonton konten kita sendiri gitu. Nah terlebih lagi yang gue tonton tadi tuh katanya hindari juga, walaupun bukan channel kita, mungkin channel istri kita, anak kita, atau saudara-saudara kita gitu, yang mereka nonton berulang-ulang gitu. Jadi misalkan kita telepon adik kita untuk menonton channel kita, dan mereka menontonnya tuh nggak cuma satu video, tapi semua video ditonton dan bolak-balik. Nah itu juga nggak boleh katanya. Jadi YouTube membaca pergerakan tidak normal seperti itu gitu. Dan buat gue sih agak lucu sih, karena gini, ya mungkin karena gue baru kali ya, karena gue baru ketika gue bikin video, gue ini termasuk orang yang sering bolak-balik liatin video yang gue buat gitu. Bukan cuma YouTube, misalkan gue kayak posting story WA gitu, atau gue posting TikTok gitu ya. Setiap video yang gue upload itu pasti gue tonton berulang-ulang gitu. Ini nih yang lagi gue alamin sekarang gitu. Jadi gue beberapa upload video dan gue sering nonton, bahkan gue di rumah sering nonton di Smart TV ya, bareng sama keluarga gitu. Gue tonton video gue berulang-ulang setiap harinya gitu, hampir setiap hari gue tonton gitu. Dan ternyata ini dianggap sebagai sebuah kesalahan. Oke gitu. Jadi harus gimana? Jadi apakah setiap kali kita ingin nonton kita harus pinjam channel orang gitu untuk nonton, atau gimana kayak gitu? Ini agak lucu sih menurut gue gitu. Terus yang ketiga,
Yang ketiga nih, nah tidak boleh mengklik iklan yang muncul di channel atau di konten sendiri gitu. Nah ini biasanya buat youtuber yang sudah berhasil dimonetisasi gitu kan, maka di videonya itu akan muncul konten-konten iklan kayak gitu, dan itu adalah sumber penghasilan buat baik buat YouTube maupun buat konten kreatornya gitu. Semakin banyak iklan yang tayang di videonya gitu, maka penghasilannya juga semakin besar, apalagi kalau sampai video yang tayang itu sampai diklik seperti itu. Nah, karena YouTube berharap bahwa iklan yang disampaikan adalah bisa ditonton orang banyak, lagi-lagi tidak boleh kita sampai mengklik gitu ya iklan yang muncul di videonya sendiri gitu. Atau bukan cuma kita, tapi mungkin orang-orang terdekat kita gitu, tidak boleh berulang-ulang kali mengklik iklan yang muncul di video sendiri. Menurut gue ya masuk akal juga sih. Memang trikinya pasti ketika kita pengen penghasilan yang besar, maka kita akan meminta tolong dong jangan skip iklannya, tolong dong jangan skip iklannya. Tapi YouTube melihat bahwa apabila orang yang sama berulang-ulang melakukan hal seperti itu, maka dianggap sebuah kesalahan gitu. Oke, itu yang ketiga. Oke lah itu, karena berhubung gue juga masih jauh ke monetisasi, itu nantilah. Yang keempat, itu tidak mengisi keyword atau kata kunci baik di video maupun di channel. Nah, ini juga gue baru tahu gitu. Jadi kita harus memasang keyword gitu ya, kata kunci. Kalau misalkan di video berarti kan ada di deskripsi gitu ya, atau di judul seperti itu kan, kata kunci yang berkaitan dengan topik yang kita sedang bawakan di video kita, di konten kita. Misalkan kayak gue YouTuber pemula, misalkan bisa cara memperoleh subscriber dan jam tayang secara instan, misalnya seperti itu, atau YouTuber pemula, atau tutorial, atau 4.000 jam tayang gitu, seperti itulah. Jadi keyword seperti itu. Nah, selain daripada keyword di video itu, juga ada keyword yang di channel. Nah, ini ada pengaturannya. Jadi kalau kita masuk ke YouTube Studio, ada bagian setting. Nah, di situ bisa diatur keyword di channel kita gitu. Itu menurut gua boleh juga gitu, karena kan yang namanya media sosial itu berarti kan yang berjalan algoritma ya, dan algoritma itu butuh trik-trik seperti itu. Ini oke gitu menurut gue sih. Nah, yang kelima, kesalahan YouTuber pemula itu adalah tidak mencari tahu lebih dalam lagi detail mengenai YouTube. Tidak mencari tahu. Jadi biasanya YouTuber pemula itu modalnya semangat aja sih. Dia kayak gua gitu, modalnya semangat, bisa ngedit gitu sedikit, walaupun bisa ngedit sedikit, kemudian ngambil video ya, diedit, diposting gitu, tanpa mengetahui aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada di YouTube, seperti apa yang boleh dan tidak boleh, seperti itu, apa yang akan menyebabkan pelanggaran, seperti itu, mengenai hak cipta atau copyright gitu, kemudian mengenai konten berulang gitu, bagaimana cara mengisi metadata, judul, deskripsi, dan segala macam. Nah, itu harus diperhatikan oleh YouTuber pemula gitu. Jadi jangan asal upload dan yang penting videonya banyak gitu, dan alhasil malah nanti sia-sia pekerjaan kita. Nah, ini menurut gue sih masuk akal, bukan masuk akal, menurut gue ini penting gitu, penting bagi seorang YouTuber pemula, dan ini bermanfaat banget buat gue tentunya gitu. Terus, nah itu 5 kesalahan-kesalahan dari apa yang hasil gue riset ya, hasil gue nonton gitu. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan lain sebenarnya, banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin teman-teman lebih tahu gitu, atau mungkin dari YouTuber yang sudah mulai lebih dulu atau lebih berpengalaman mungkin tahu apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber yang bisa menyebabkan channel tidak berkembang. Kalau ada tambahan silahkan kasih tahu gue di kolom komentar ya. Ngarep banget kolom komentar gue ada yang komenin seperti itu. Jadi begitu aja celoteh pemula episode kedua. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal gue buat terus bisa jalan untuk membuat konten di YouTube gitu. Oke. Terima kasih yang udah menonton dan mengikuti ceritanya gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari apa yang disampaikan atau dari kata-kata yang gue ucapkan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.